qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala dawu sapat Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qultu matur sapa ingsun li Rasulillah maring Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul nasihatono tuan dawuh tuan li maring kula kaulan ing suwiji dawuh wa aqlil lan damala sekedhik sinten tuan hu ing qaul la ali supados kula aqilu iku paham sinten kula hu ing qaul. Berilah saya nasihat Kanjeng Nabi, jangan banyak-banyak agar saya bisa memahaminya. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi la taqtab. Ojo sewot sapa sira. Itu aja sudah, jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Fa'attu nuli baleni sapa ingsun alaihi ngatasé Kanjeng Rasul marataini kelawan rong ambalah. Minta lagi nasihat. Kullu dzalika utawi saben-saben mengkono iadah setiap aku matur kepada beliau yarji'u balik sapa Kanjeng Nabi ilayya maring ingsun atau balik ila la taghdab maring kata-kata la taghdab sudah jangan marah, itu aja nasihatnya Kanjeng Nabi, cuma itu aja, tidak banyak-banyak. Wa Abdullah bin Amrin anahu diriwayatkan apa setuhune Abdullah bin Amr bin As ya. Nah, jadi ayahnya itu namanya Amr bin As, orang cerdik. Dia punya anak ketika usia 12 tahun. 12 tahun sudah punya anak. Jadi kalau bapaknya ku kacaknya cuma 12 tahun. Jadi begitu balik rupanya langsung nikah, dia langsung kawin. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As masuk Islamnya lebih dahulu daripada bapaknya, anaknya dulu. Diriwayatkan apa anahu setuhune Ibnu Amr Abdullah bin Amr sa'ala iku takon sapa Abdullah bin Amr Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma za utawi punapa iku yukidu atau ma utawi punapa za iku perkara yukidu kang saged nyelametaken apa za mi ing kula min ghadabillahi saking sewate Gusti Allah. Qala jawab sapa Kanjeng Rasulullah tahdab ojo sewot sapa sira. Kalau kamu tidak pemarah, ya Allah pun bisa lebih tidak pemarah. Kalau kamu suka melampiaskan marah, maka Allah pun mudah melampiaskan amarahnya. Wa qala tahu sapa Ibnu Mas'udin sapa Abdullah bin Mas'ud qala tahu sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ta'uduna as-sur'ata fikum. Ma ing punapa ta'uduna nganggep. Ma ing apa ta'uduna nganggep sapa sira kabeh. Silakan kita. As-sur'ata ing wong kang jagoan gulat. Jagoan gulat yang ahli membanting lawan mainnya. Jadi olahraga gulat itu tidak apa-apa, sekedar membanting gitu saja. Olahraga gulat itu ya dorong-dorongan gitu saja, nggak masalah. Menurut kalian yang disebut ahli banting membanting jagoan gulat itu siapa? Fikum ing dalam sira kabeh. Kulna jawab sapa kita para sahabat, alladzi iku wong la tasra'u kang boten saged banting, kang boten saged ngalahaken banting hu ing alladzi ar-rijalu sinten pira-pira tiyang jaler. Orang yang tidak pernah kalah, jago juara bertahan, membanting orang sudah biasa, kalah tidak pernah. Qala jawab sapa Kanjeng Rasul, laisa ora ono apa perkara kang bener, zalika iku kaya mengkono-mengkono jawaban sira kabeh. Jagoan sejati bukan itu, bukan jagoan secara fisik. Bukan jagoan secara fisik. Jagoan sejati walakinilladzi
tetapi iku uang yamliku kang bisa ngontrol sapa alladzi nafsahu ing nafsuhe alladzi bisa ngontrol indal ghadabi ing dalam nalikane sewat. Itu yang lebih kuat. Itu yang lebih kuat. Montor kan, hatinya lagi montor, lagi marah, pengen ngantem, pengen mukul, tapi dia tahan. Itu kekuatan yang lebih dahsyat berarti. Ya, yang namanya amarah itu kan lagi kekuatan kuat kan, kekuatan yang dahsyat, pengen dilampiaskan, bisa diredam. Itu jagoan sejati, itu orang kuat sejati. Kadang-kadang orang bikin semboyan al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min ad-dhaif. Seorang iman yang kuat itu lebih utama dari seorang mukmin yang lemah. Tapi orang mengukurnya secara fisik aja. Jadi orang mukmin yang kuat itu berarti orang yang jagoan, ahli olahraga, main sepak bola, main futsal, main gulat, tidak henti-hentinya. Ahli sport, ahli fitness. Itu ahli fitness, angkat besi. Taunya itu aja. Tapi yang dimaksud yang lebih kuat lagi adalah orang yang bisa mengalahkan nafsunya sendiri ketika dia marah, bisa meredam amarahnya. Itu yang kuat, itu yang jagoan. Wa qala Daud sepu Sulaiman bin Dawud alaihi masalah, ya bunayya, he anak lanang ingsun, anak lanang cilik ingsun, iya ka wedya sira wa kathratal ghadabi ing akeh sewot. Fa inna kathratal ghadabi karena setuhne akeh sewot. Tastakhifu iku ngentengaken apa kathratul ghadab. Wa qala Daud sapa Abu Hurairah, qala Daud sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah wa innama syadidul ladzi yamliku nafsah indal ghadab. Laisa ora ono asyadidu sapa wong kuat bisur'ati iku kelawan membanting lawan, bukan orang yang ahli banting lawannya. Wa innama syadidu angin pasti utawi wong kuat alladzi iku wong yamliku kang bisa ngendaliaken, kang bisa ngontrol sapa alladzi, ngontrol nafsahu ing atiye alladzi, dikontrol indal ghadabi ing dalem nalikane sewat. Wa qala Daud sapa Ibnu Umar sapa Abdullah bin Umar, qala Daud sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge kafa iku menghentikan, mengontrol sapa man ghadabahu ing sewate man, satara maka nutupi Allahu sapa Allah auratahu ing aurate man, ing aibi man. Jadi orang itu kalau sampai ingin menonjolkan kehebatannya, merasa lebih baik dari orang lain, yaitu pasti terbongkar aibnya. Jangankan kelas manusia, malaikat aja terbongkar aibnya. Gara-gara ya malaikat tidak sombong, tidak apa, tapi ada kesan menunjukkan mereka lebih baik dari manusia. Wa nahnu qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Bagaimana engkau ingin menunjuk bangsa makhluk yang akan menumpahkan darah, bikin kerusakan, sementara kami kan ahli tasbih, ahli takdis. Meskipun tidak menyombongkan diri, tapi ada kesan ya kurang enak sebenarnya. Ya ada kesan merasa lebih baik daripada manusia. Apa hasilnya? Hasilnya aibnya malaikat terbongkar. Tidak ngerti apa-apa. Tidak ngerti apa-apa. Kelihatan bodohnya, kelihatan awamnya malaikat itu. Jadi kalau orang itu mengedepankan hawa nafsu, pasti terbongkar aib-aibnya, kelihatan jeleknya. Orang kalau melampiaskan hawa nafsu, kelihatan jeleknya. Wa qala Daud sepu Sulaiman bin Dawud sepu Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, ya bunayya, he anak lanang cilik ingsun, iya ka wedya sira wa kathratal ghadabi ing akeh sewat.
Fa inna kathratal ghadabi karena setuhune akeh sewot tastakhifu iku amrih ngentengaken apa akathratul ghadab menyebabkan enteng fuadar rajuli ing atiye wong lanang al halimi kang kalem. Jadi maksudnya ngentengaken itu menjadikan hati orang yang bijak itu menjadi terlihat ya rapuh, tidak berwibawa. Jadi menjadikan seseorang yang bijak itu menjadi tidak berwibawa. Tastakhifu itu menjadi memperlihatkan ya, enteng, rapuh, artinya tidak berwibawa, kelihatan tidak berwibawa. Wan Ikrimah talan saking Ikrimah fi qoulihi ing dalam dawuhe Gusti Allah taala mengenai firman Allah taala yakni wa sayyida wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Itu tentang sifatnya Nabi Yahya, wa sayyidan lan seorang gusti, wa hasuran lan hasur orang yang kalem, orang yang jaga diri. Jaga diri. Ada banyak versi tafsir mengenai maknanya hasur. Hasur itu tidak terbawa oleh hawa nafsu, tidak terbawa oleh emosi. Bahkan ada yang menafsiri hasur itu tidak suka perempuan. Jadi Nabi Yahya itu sepanjang hidupnya tidak menikah karena tidak suka perempuan. Ya, tidak suka masalah itu, tidak suka masalah kawin, tidak suka masalah kawin. Orangnya sangat kalem. Nabi Yahya itu orangnya sangat kalem sekali. Maka kalem ini maksudnya apa? Arahnya kemana? Ya kalem itu maksudnya tidak cerongo. Tidak cerongo itu tidak suka yaitu tidak suka kawin. Ada yang mengatakan di sini tidak suka marah. Qala dawu sapa Ikrimah as-sayyidu utawi kang dimaksud sayyid. Nah ini menafsiri sayyid ya, bukan menafsiri hasurnya ya. Bukan menafsiri hasur, tapi sayyid. Maksud dari sayyid alladzi iku wong layak libu kang orang ngelindih yang tidak mengalahkan hu ing alladzi al-ghadabu apa amarah. Wa qala dawu sapa Abu Darda kultu ngucap sapa ingsun matur sapa ingsun ya Rasulullah dullah nudwa kena tuwani ing kula ala amalin ing atase suwiji amal yudkhilu kang saged nglebetaken apa amal ni ing kula. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, amal yang membuat kamu masuk surga itu adalah la taghdab, ojo sewot sapa sira. Artinya kamu berpikiran rahmat. Kamu berpikiran rahmat, belas kasihan. Nah, itulah faktor yang menyebabkan manusia masuk surga itu kan rahmatnya Gusti Allah. Supaya dapat rahmatnya Allah, ya kita menebarkan rahmat ke orang lain. Tidak melampiaskan amarah, tidak mudah melampiaskan amarah. Wa qala dawu sapa Yahya, Nabi Yahya li Isa kepada Nabi Isa alaihi wasallam, la taqtab. Ojo sewot seputuan. Jadi lebih senior Nabi Yahya daripada Nabi Isa. Maka menurut versinya orang Nasrani itu kan Nabi Yahya itu kan yang membaptis Nabi Isa. Maka disebut Yohanes Pembaptis, membaptis Nabi Isa di Sungai Yordan. Itu kalau menurut cerita versi mereka. Tapi alhasil memang lebih senior, lebih sepuh Nabi Yahya ini. La taghdab. Ada itu orang yang kelompok manusia yang mengaku sebagai pengikut Nabi Yahya. Pengikut Nabi Yahya. Mereka itulah yang disebut sebagai orang sobi'in. Orang sobi'in, sobi'ah itu menurut sebagian ahli tafsir, sobi'ah itu para penyembah malaikat. Ada yang mengatakan para penyembah bintang-bintang. Tapi setelah ada penelusuran sejarah, ternyata sobi'ah itu adalah pengikut Nabi Yahya. Mereka kelompok itu kelompok yang minoritas di wilayah Irak.
tapi menyebar juga di Amerika, di Kanada. Itu ada kelompok Sobiah atau Mandaiyin. Mereka menyebut dirinya Mandaiyin atau Sobiin. Ya senangnya baptis-membaptis, senangnya mandi itu. Jadi sedikit-dikit mandi, sedikit-dikit mandi. Suka mandi. Suka mandi. Mandaiyin. Mereka mengklaim, mengaku sebagai pengikut Nabi Yahya sejarahnya tuh. Tapi kan agama itu kan sekarang harus ikut Nabi Muhammad semua. Jadi mereka ya termasuk ahlul kitab. Iya, ahlul kitab. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tergolong sebagai ahlul kitab, sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Maksud Mandaiyin, Sobiin. La tabdab ojo sewat sepo sira Isa. Kala jawab sepo Nabi Isa, la astati mboten kiyat sinten kula. An la abdoba ing yen to mboten sewat sinten kula. Inama ana ang pasti utawi kula basyaron niku menungso. Saya itu cuma manusia biasa, kata Nabi Isa. Qala jawab dawuh sapa Nabi Yahya, la taktani ojo ngrawati sapa sira Isa malan ing harta. Kamu jangan menyimpan duit ya. Waduh, maka Nabi Isa tidak pernah punya uang. Jangankan uang, rumah tidak punya, apapun tidak punya. Dia hanya punya baju yang melekat di badan, itu saja. Maka itu kan karena tidak biasa, saking anehnya, saking tidak biasanya sampai-sampai dituhankan. Wah, ini kalau bukan Tuhan ya nggak mungkin, kata orang-orang Nasrani. Karena memang yaitu rumah nggak punya, anak nggak punya, istri nggak punya. Ya udah kayak orang gelandangan gitu aja. Tapi disebut gelandangan ya tidak mungkin, wong beliau rapih meskipun cuma baju yang melekat di badan, bau ya enggak, apa enggak. Kalau orang gelandangan itu kan ya bau, enggak pernah mandi kan. Nabi Isa bersih orangnya. Nabi Isa itu orangnya bersih, bercahaya. Akhirnya sampai dipertuhankan. Jangan kamu ngerawati harta. Kola jawab sapa Nabi Isa, hadza utawi mengkono ada muktina ilmal, tidak nyimpan harta iku asa mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan saya bisa. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidus sibru al-asala. Al-ghadabu utawi sewot yufsidu iku ngrusak apa ghadab al-imana ing iman. Kama yufsidu kaya oli yang rusak asibru opo kayu sibir, kayu mahoni, sejenis kayak kayu mahoni, kayu yang rasanya pahit, ngerusak al asala ing madu. Ya madu apa bisa pahit semua oleh kayu sibir. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ghadiba ora sewot ahadun sapa wong suwiji illa asfa angin marak-maraki sapa ahad ala jahannama ing atase neraka jahanam. Sama-sama panasnya. Jadi marah itu kan panas. Panas itu bagian dari neraka jahanam. Jadi orang marah ya dekat dengan neraka jahanam. Jadi neraka itu sudah ada, ya sudah ada. Menurut ahlu sunnah wal jamaah neraka itu sudah ada. Buktinya itu orang marah-marah itu apa bukan neraka. An-naru haqqun ujidat kal jannah falatamil li jahidin di jinnah. Neraka itu nyata dan sudah diwujudkan, sudah diciptakan sebagaimana sorga. Sorga pun sudah ada. Falatamil li jahidin di jinnah. Jangan kamu condong pada pendapatnya orang yang ingkar, orang yang angas, kayak orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah, orang liberal tidak percaya surga neraka sudah ada. Loh, siapa yang meninggali, siapa yang menghuni? Orang belum terjadi kok kiamat.
Bagaimana mungkin Allah menciptakan surga neraka sementara penghuninya belum ada? Menurut pemikiran Mu'tazilah. Padahal itu kan sudah ada ya. Misalnya orang marah-marah itu kan panas itu ya neraka jahanam. Ademnya surga. Waqala tahu sapa lan matur, waqala lan matur lahu maring Kanjeng Nabi rajulun sapa suwiji wong lanang. Ayu syai'in asyaddu, ayu syai'in utawi endi-endine perkara asyaddu iku paling keras. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, ghadabullahi iku murkai Gusti Allah. Yang paling keras diantara musibah-musibah di muka bumi itu ya murkai Allah. Qala matur sapa rajul fama nulipuna payubidu iku ngadohaken apa mani ing kula an ghadabillahi saking murkai Allah. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi la tahta aja sewot sapa sira. Al atharu utawi iki iku pira-pira riwayat. Qala sapa Al Hasanu Imam Hasan Al Basri ya bena Adam. Kullama ghadibta ing dalam semangsane sewot sapa sira wa thabta maka lompat sapa sira. Wa yushikulan hampir-hampir antafiba apa yen to lompat sapa sira wahbatan kelawan sekali lompat. Fataqa anuli tiba sapa sira finari ing dalam neraka. Hampir, jadi lompatan marah itu ya panas, lompatan yang hampir masuk ke dalam neraka. Wa an Dzulqarnain lan diriwayatkan saking Dzulqarnain anahu apa setuhune Dzulqarnain lakiya iku ketemu sapa Dzulqarnain malakan ing siji malaikat minal malaikati saking para malaikat. Orang zaman dulu tuh udah biasa malaikat seliwar interaksi antar manusia dengan malaikat itu sudah biasa karena zaman masih stabil, masih adem. Ini Raja Dzulqarnain itu aja pernah ketemu dengan malaikat. Entah itu dalam rupa bagaimana, tapi ada malaikat itu interaksi dengan manusia. Kalau zaman sekarang jangankan malaikat ya kuntilanak wis enggak ada. Kuntilanak zaman sekarang aja sudah enggak ada. Hilang sama sekali. Ekosistem sekarang itu sudah hilang. Ekosistemnya sudah, keragaman hayati sudah nggak ada. Zaman sekarang itu keragaman hayati nggak ada. Kalau zaman dulu keragaman hayati benar-benar serangga-serangganya tuh. Setannya masih banyak, perkayangan masih banyak. Jangankan perkayangan, malaikat aja masih banyak. Interaksi seliwar. Sekarang keragaman hayati sudah dimusnahkan oleh makhluk yang disebut manusia. Jadi manusia itu orangnya pengen menang dewek. Yaitulah orang bangsa yang inginnya menang sendiri, itu kan sifatnya iblis. Sifatnya iblis itu kan pengen menang sendiri. Karena sudah biasa menjadi pemimpin istighosah. Ya kan? Ya kan, malaikat itu kan tasbih takdis, ada pimpinannya. Pimpinan malaikat siapa? Iblis. Loh, pengen menang sendiri. Sudah biasa jadi pemimpin istighosah, pengen segala-galanya jadi. Mimpin politik, mimpin masyarakat, mimpin kebijakan umat Islam, pengennya saya pokoknya imam besarnya. Big imam. I'm big imam. Pengennya jadi big imam. Hanya tadinya awalnya gitu sih. Awalnya tuh jadi pemimpin istighosah awalnya. Iblis kan biografinya begitu. Backgroundnya iblis tuh. Malaikat itu tasbih takdis, ada pimpinannya namanya Azazil. Azazil itu ya iblis. Jadi iblis itu memimpin zikir. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam, iblis tidak terima. Pokoknya harus aku. Ini kan namanya egois. Orang egois. Tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Sekedar tunduk aja, hormat kepada Nabi Adam aja tidak mau. Udah nggak apa-apa. Yang penting kamu
hormat kepada Nabi Adam, kamu jadi pemimpin istighosah, ya tidak dicopot kok gelarnya. Terus saja jadi pemimpin istighosah. Cuma itu aja, suruh hormat ke Nabi Adam, tidak mau, harus aku yang di depan. Itu sifat ego. Sifat ego lah, manusia punya sifat ego yang berlebihan. Harus aku saja yang hidup. Kunang-kunang tidak boleh hidup. Kepiting, yuyu tidak boleh hidup. Serangga-serangga tidak boleh hidup. Cuma aku yang boleh. Capung aja nggak boleh hidup. Capung aja nggak boleh hidup. Ini oleh manusia. Tumbuh-tumbuhan tidak boleh hidup. Hanya aku yang berkuasa. Tumbuh-tumbuhan ditebang semuanya. Ini kan ego, berarti manusia itu makhluk yang sangat egois. Itu sifatnya iblis, egois. Jadi Dzulqarnain ini ketemu dengan seorang malaikat, ya entah seorang atau apa ini namanya, sebuah yang nggak mungkin ya. Semalaikat. Suatu malaikat, siji malaikat, satu malaikat, minal malaikati, saking para malaikat. Faqala nuli dawuh sapa matur sapa Dzulqarnain, alim murukana tuwani ing kula ilman ing siji ilmu. Asdadu kang saged nambah sapa kula bihi kelawan ilmu, apane imanan, imane wa yakinan lan keyakinane. Kala jawab sapa malaikat, la tahdab, ojo sewat sapa sira. Itu aja pesannya. Fa inna syaitana karena setuhune setan. Akdaru ma iku paling mampuwe kondisi. Yakunu kang ono sapa setan iku alabni Adam ing atase Ibnu Adam hina yaktobu ing dalem nalikane sewot sapa Ibnu Adam. Jadi setan itu begitu kuasa, tidak lebih lagi kuasa-kuasai setan, hebat-hebatnya setan menguasai manusia adalah ketika manusia lagi marah. Faradul ghadabi maka utawi balekaken sewot bil kazmi iku kelawan menahan diri. Ngempet wasakanuhu utawi antenge lerepe ghadab bituk dadi iku kelawan anteng. Wa iyyaka lan wedya sira wal ajalata ing keburu-buru, jangan kamu buru-buru. Fa innaka karena setuhune sira iku idza ajalta iku ing dalem nalikane buru-buru sapa sira akhtokta moko meleset sapa sira hadzaka ing bagian sira. Kamu salah, nanti sikap kamu salah. Wakun lan dadiyo sapa sira sahlan iku wong kang gampangan, lajinan kang lentur lil qaribi maring wong parek wal baidi lan wong adoh. Wala takun lan ojo dadi sapa sira jabaron iku wong kang otoriter, pengen menang dewek. Ani dan kang lacut, maksudnya lacut keterlaluan. Sallallahu alaihi wasallam.